Sering kritik Jokowi, membentuk koalisi saja tidak bisa. Adanya oposisi memang suatu keniscayaan di negara demokrasi. Mereka bertugas mengawal, mengawasi, dan mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Tetapi terkadang mereka melempar kritik tanpa data atau fakta yang ada. Kritik yang mereka lontarkan lebih kepada muatan politik untuk menjelekan pemerintahan dan menaikkan nama baik mereka di depan masyarakat. Mengkritik jauh lebih mudah daripada bekerja mengerjakan sesuatu. Mengkritik tinggal melihat dan menunggu titik lemah dari suatu program atau pekerjaan. Ketika mereka sendiri yang harus bekerja atau membuat program tertentu, ternyata malah mangkrak. Koalisi wajib dibentuk demi memenuhi ambang batas PT 20%. Salah satu koalisi beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dua nama terakhir merupakan partai oposisi yang selama ini sering mengkritik banyak kebijakan pemerintah. Tetapi ternyata mereka sendiri tidak bisa membentuk koalisi. Nama koalisi perubahan yang mereka dengungkan sampai saat ini belum juga resmi deklarasi. Berbagai tarik ulur politik terus terjadi tanpa bisa mencapai kata sepakat. Berita terbaru, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri mengadakan pertemuan di kediaman SBY Cikes Bogor Rabu tanggal 21 Desember 2022. Pertemuan dua tokoh partai ini tentu saja bukan hanya makan malam atau ngopi bareng belaka. Pastinya ada hal super penting yang mereka diskusikan. Sepertinya pertemuan kedua elit partai ini untuk menanggapi sikap Nasdem dan Anies yang seolah memberi harapan palsu kepada mereka. Jagoan mereka yakni AHY dari Demokrat dan Ahmad Hermawan atau Aher dari PKS yang digadang-gadang jadi cawapres Anies belum juga dipilih. Malah muncul nama lain yang katanya akan jadi pendamping Anies Baswedan, yakni Jenderal Andika Perkasa. Tentu saja Demokrat dan PKS jadi galau. Partai Demokrat dan PKS telah melihat sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem terkait figur calon wakil presiden. Sebab hingga kini Anies yang diberi keleluasaan oleh Nasdem untuk memilih cawapres belum menentukan siapa figur yang akan mendampinginya. Pada saat yang sama, Demokrat dan PKS yang sama-sama memiliki figur yang hendak diajukan sebagai pendamping Anies dinilai berada dalam situasi ketidakpastian. Mereka ingin memastikan keteguhan kedua partai menghadapi drama yang dimainkan Anies maupun Nasdem. Kegalauan mereka cukup dimaklumi, sebab pada saat ini muncul sosok mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang disebut Nasdem memiliki tempat istimewa di partai tersebut. Semangat perubahan yang mereka usung seolah hanya omong kosong belaka. Jangankan untuk berubah, menjadi lebih baik hanya sekedar membentuk koalisi yang hanya beranggotakan 3 partai saja. Sulitnya tak terkira. Apalagi harus mengurus bangsa ini yang sangat besar dan berbeda-beda dalam banyak hal. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?